Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngolok season 7. Alhamdulillah, sahabat masjid, kita masih bisa bertemu di Ngolok season 7 ini pada sore hari ini. Kita kedatangan seorang pemateri sekaligus DKM Masjid Al-Huda. Kepadanya silakan diperkenalkan diri dan dijelaskan kesehariannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat masjid dimanapun berada yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke materi ya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Mungkin sahabat masjid sudah tahu keseharian saya di Masjid Al-Huda, yaitu sebagai DKM Masjid Al-Huda. Dan kebetulan kalau pekerjaan sehari-hari itu kuli ya, cuma di dinas pemerintahan di wilayah Kecamatan Patok Besi. Dan alhamdulillah untuk aktivitas di Masjid Al-Huda, selain mungkin ngisi kegiatan-kegiatan di masjid, ngisi juga pengajian ibu-ibu masjid taklim. Baik, langsung aja mungkin itu ya perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir, juga nikmat sehat batin. Alhamdulillah, berkat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan lagi walaupun secara online dalam kegiatan yaitu ngolok season ke-7 ya. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali oleh remaja Masjid Al-Huda. Izinkan saya di sini akan menyampaikan materi atau tema tentang menjaga lisan dalam Islam. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, yang jadi topik menarik ya. Jadi menjaga lisan dalam Islam itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menjaga lisan? Nah itu ya. Ya, jadi konsepnya, jadi yang pertama penting sekali kita harus menjaga lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Nah, di sana diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang artinya bahwasanya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar-benar baik, niscaya Allah akan memperbaiki amalmu dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, di sini artinya kita ketika menjaga lisan itu maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah akan memperbaiki segala amal-amal kita. Nah, tentunya dengan ucapan yang kita jaga, jangan sampai menyakiti orang lain, lalu jangan sampai ucapan ini membuat fitnah terhadap orang lain, lalu jangan sampai ucapan ini menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, tentunya di sana ada mengatakan bahwasanya ucapanmu adalah harimaumu. Kenapa? Di sana banyak sekali kejadian-kejadian ya, apalagi di medsos, kemudian di televisi-televisi, itu banyak sekali
kejadian-kejadian yang bahkan sampai menghilangkan nyawa. Kenapa? Karena itu awalnya dari lisan. Ketika seseorang ucapannya bisa melukai atau menyakiti orang tersebut, yang akhirnya dia kan balas dendam ya, balas dendam, lalu yang akhirnya dia menghilangkan nyawa seseorang. Nah, di sini makanya di dalam Islam itu penting sekali kita menjaga lisan. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam sebuah Al-Quran surat Al-Ahzab bahwasanya kalau seandainya kita bisa menjaga lisan, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Nah, artinya jangan sampai kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, sementara lisan kita tidak bisa menjaga lisan. Nah, ini lisan itu sangat sangat sensitif ya, artinya sangat mudah sekali kita ucapkan, namun imbasnya sangat berat sekali. Artinya apa yang kita ucapkan itu kan yang kita tanam ya, itu yang kita petik juga. Jadi apapun yang kita sampaikan itu harus memberikan nilai positif, harus memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Makanya di sana di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalian harus saling menolong dalam kebaikan dan juga saling mencegah dalam kemunkaran. Artinya ketika lisan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa mengajak orang lain. Contoh sekarang di Masjid Al-Huda itu sedang ada kegiatan yang namanya bukan mabit, apa namanya, kegiatan pesantren ya, pesantren Ramadan ya. Nah, ngabers, ngaji bersama. Nah, itu kan ngaji bersama. Di sana kan ada panitia yang mengajak untuk ayo pada daftar ngaji. Nah, itu kan merupakan salah satu media dakwah dengan lisan ya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Itu kan sama aja dengan lisan. Kan lisan itu ada kalanya bisa dalam bentuk tulisan, lalu ada kalanya kita bisa mengucapkan langsung, mengajak kepada seseorang. Nah, ketika kita bisa mengajak kepada seseorang untuk melakukan kebaikan, itu kan termasuk media dakwah ya. Artinya kita bisa menjaga lisan ini bagaimana supaya yang kita ucapkan ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi kata Allah dijelaskan bahwasanya kalau seandainya kita bisa menjaga lisan kita, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Artinya amal kita yang banyak kita kerjakan, kalau seandainya amal itu banyak kejelekannya, maka Allah akan diperbaiki dengan ucapan-ucapan kita. Yang tadinya jelek, kita tingkatkan lagi ucapan kita agar bisa bermanfaat lagi kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, itu. Lalu di dalam Al-Quran lagi, ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, bahwasanya Allah melarang untuk seseorang untuk mencela. Nah, di sana yang artinya bahwasanya kata Allah, janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain dan janganlah panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, di sini biasanya kita kan kalau misalkan berteman itu suka memanggil, bukan memanggil nama, biasanya suka membela, "Hei botak, mau kemana?" Nah, itu sebenarnya memanggil ucapan-ucapan yang buruk. Kalau seandainya orang itu bisa tersakiti dengan ucapan kita, itu justru kita akan celaka gitu. Makanya di sana di dalam Al-Qur'an janganlah memanggil seseorang dengan yang buruk. Nah, makanya apalagi kita punya regenerasi muda ya, punya anak-anak pendidikan yang di masjid yang pada ngaji, tolonglah. Jadi kita panggil itu sesuai dengan nama. Karena nama itu kan pemberian dari orang tua. Itu kan menjadi doa buat anak. Nah, kalau seandainya kita memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak pantas, atau lagi kita mengejek dengan nama-nama yang tidak pantas, gitu, apalagi nama-nama binatang kita panggil, nah itu kan termasuk mencela. Makanya Allah melarang gitu. Nah, ketika seseorang dengan lisannya dia berkata seperti itu, maka Allah akan menutup amal kebaikannya. Tadi kaitannya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab bahwasanya Allah akan memperbaiki amal-amalnya kalau seandainya kita tidak mencela kepada orang lain gitu. Jadi salah satunya dengan ucapan ini di samping Allah akan memberikan akan memberikan pahala kepada kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, akan memperbaiki amal-amal kita, juga kita dilarang untuk
mencela terhadap orang lain gitu. Lalu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat masih ya. Kalau Iya. tadi ayat 11, ini masih ada lanjutannya ayat 12, yaitu yang artinya seseorang dilarang untuk menggibah atau menggunjing. Nah, ini dengan lisan ini kan biasanya kalau kita nongkrong, apalagi remaja masjid ya, betul. remaja masjid pada kumpul, ketika selesai belajar, ketika selesai mengaji, itu biasanya suka membicarakan orang lain. Nah, itu kan menggosip, itu kan gibah. Nah, nah itu salah satu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, makanya dengan lisan ini jangan sampai kita bisa membicarakan orang lain, lalu jangan sampai kita mencela orang lain dengan sebutan-sebutan yang buruk, sekiranya buruk, bisa menyakiti hati orang lain. Maka ketika kita melakukan perbuatan itu, maka Allah akan menutup segala amal perbuatan kita dan kita tidak akan mendapatkan fasilitas dari Allah, itu berupa pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lanjut lagi kenapa kita harus menjaga lisan. Tadi pentingnya menjaga lisan dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Lalu yang terakhir yaitu kenapa kita harus menjaga lisan. Mungkin itu terima kasih. Ditutup apa gimana? Boleh tutup dulu. Nanti untuk session pertama kita tutup dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh iya, untuk segmen pertama ya. Tapi bisa diedit kan? Bisa. Untuk segmen pertama kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kita lanjut ke segmen kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sahabat masjid dimanapun berada, ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat masjid, segmen ke-1 telah selesai. Sahabat masjid, jangan kemana-mana karena setelah yang ini ada segmen kedua yaitu komentar sahabat masjid. Sahabat masjid, jangan lupa saksikan terus Ngolok setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu di channel Masjid Al-Huda Cibenying. Kembali lagi di Ngolok season 7. Alhamdulillah, sahabat masjid, kita masih bertemu ya di segmen kedua ini. Yang di segmen kedua ini kita akan membahas yaitu komentar sahabat masjid. Nah, sahabat masjid, di sini sudah ada satu pertanyaan yang telah dipilih oleh kru dari tim Ngolok. Langsung aja ya. Boleh. Pertanyaannya yaitu apa saja jenis-jenis perkataan yang dilarang dalam Islam dan mengapa mereka dilarang? Nah, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Langsung izin jawab aja ya. Langsung aja. Baik, akan coba saya jawab. Tadi pertanyaan sangat menarik ya. Jadi pertanyaannya, apa saja jenis-jenis perkataan yang dilarang dalam Islam? Nah, kalau seandainya yang ditanyakan itu jenis-jenis perkataan yang dilarang dalam Islam, tentunya banyak sekali ya. Kita ngambil salah satu referensi tadi sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, ayat 11 sampai 12. Jadi perkataan yang dilarang dalam Islam yang pertama yaitu mencela. Mencela itu kan perbuatan buruk ya, kita berbicara buruk, kemudian perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Nah, lalu di kelanjutan ayat ke-12 itu menggunjing atau gibah. Menggunjing itu kan kita membicarakan orang lain ketika orang lain mendapatkan suatu kenikmatan, itu artinya mengunjing. Juga menggibah, gibah itu kan kita membicarakan orang lain, bisa saja walaupun yang dibicarakannya itu kebaikan, tetap saja, karena kalau seandainya kita membicarakan orang lain itu termasuk gibah ya. Gibah itu kan membicarakan orang lain di belakang, bukan di depan. Jadi ketika orang yang nggak ada kita bicarakan itu kan gibah. Ya akhirnya apa? Kenapa bisa dilarang? Nah, yang akhirnya ketika kita menggunjing, ketika kita mencela, ketika kita menggibah, itu kan bisa memfitnah ya. Jadi jadi menimbulkan fitnah. Kalau seandainya orang itu tidak menerima, itu kan permasalahannya jadi panjang. Nah, iya, jadi banyak kasus-kasus yang
tidak diinginkan itu, yaitu berawal dari lisan itu. Lisannya dari menggunjing, kemudian menggibah, kemudian mencela, kemudian dia berbicara buruk, yang akhirnya si orang yang dibicarakannya itu tidak menerima. Nah itu, mungkin seperti itu. Nah lalu kenapa dilarang ya? Tadi kan ada kelanjutannya ya. Terus kenapa dilarang? Nah di sana tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Kenapa dilarang? Kalau seandainya kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, makanya kita tidak boleh berbicara kotor, kita tidak boleh menggunjing, kita tidak boleh menggibah itu. Jadi kenapa dilarang? Jadi karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya kita itu harus berbicara yang baik-baik. Nah, kita itu harus berbicara yang baik-baik. Kemudian ada kelanjutannya di dalam hadis bahwasanya kul walau kana muron ya. Jadi berkatalah kalau seandainya, walaupun berkata jujurlah walaupun itu bisa menyakiti seseorang itu. Jadi jangan sampai kita berbohong. Jadi walaupun kita ketika berbicara secara kasarnya bisa melukai orang, kalau seandainya itu kebenaran ya kita katakan aja seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kalau seandainya kita ingin diperbaiki amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan yang baik itu sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Kita dianjurkan untuk berkata baik. Mungkin itu sahabat masjid jawaban atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Alhamdulillah Sobat Masjid, pertanyaan yang telah dipilih oleh tim kru sudah terjawab oleh sang pemateri. Semoga apa yang disampaikan menjadi gambaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Masjid, jangan lupa saksikan ngolok di season ke-7 setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Kembali lagi di Ngolok season 7. Alhamdulillah Sobat Masjid, kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu kesimpulan dan quotes of the day dari pemateri ini. Langsung aja ke pemateri untuk baik. Terima kasih untuk kesimpulan yang tadi disampaikan tentang materi menjaga lisan ya. Jadi menjaga lisan dalam Islam, kesimpulannya artinya kalau seandainya kita ingin selamat dunia dan akhirat, nah tentunya kita harus menjaga lisan kita itu. Jadi intinya jangan sampai kita melukai orang lain, jangan sampai kita mencela orang lain, jangan sampai kita menggibah orang lain yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Nah tentunya kita tidak akan selamat dari dunia dan akhirat. Jadi kuncinya kalau seandainya kita ingin selamat dunia dan akhirat, jadi jaga ucapan kita, jangan sampai melukai hati orang lain. Mungkin itu kesimpulannya. Satu lagi Om buat quotes of the day-nya nih buat sahabat masih di rumah. Oke. Untuk quotes of the day hari ini, lakukan amal sekecil apapun karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Masya Allah, mantap. Udah Om? Udah? Siap. Alhamdulillah sahabat masjid, rangkaian acara Ngolok season 7 telah selesai. Jangan lupa selalu saksikan Ngolok setiap tahunnya di channel Masjid Al-Huda Cibenying. Mohon maaf saya sebagai MC banyak salahnya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.